Halo, saya Kalista dari kelas 11.1. Kali ini akan membawakan materi tentang persebaran fauna di wilayah Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, kita dapat mempelajari letak atau batas wilayah Indonesia. Yang kedua, kita dapat mengetahui persebaran fauna yang ada di wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, kita dapat mengenal salah satu jenis fauna yang ada di Kepulauan Bali. Jadi, batas wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, letak astronomis, yang kedua, letak geografis, dan yang ketiga, letak geologis. Letak atau batas wilayah yang berpusat pada keanekaragaman terdapat pada letak geografis. Indonesia merupakan salah satu negara yang beriklim tropis. Selain itu juga, Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu faktor terkait banyaknya jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jenis dari flora dan fauna di Indonesia inilah yang kemudian tersebar dan memiliki berbagai macam keunikan di setiap daerahnya masing-masing. Pertanyaannya, mengapa Indonesia bisa sampai memiliki keanekaragaman hayati? Secara geografis, letak Indonesia dilewati oleh garis zamrud khatulistiwa dan memiliki iklim tropis. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Nah, pada pembahasan kali ini, yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang keanekaragaman fauna, khususnya di wilayah Indonesia. Fauna di Indonesia pada dasarnya dibagi berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Dari kedua garis inilah, fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama ada fauna asiatis. Ini merupakan wilayah yang mencakup Indonesia bagian barat, yang meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Di wilayah inilah ciri khas faunanya berupa bertubuh besar, terdapat banyak jenis kera, dan tidak terdapat hewan berkatung. Contoh dari fauna asiatis yang pertama ada harimau, ada badak, kera, dan gajah. Yang kedua ada fauna peralihan. Nah, ini merupakan wilayah yang mencakup Indonesia bagian tengah, yang meliputi Pulau Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya. Contoh dari fauna peralihan itu yang pertama ada komodo, ada anoa, dan yang ketiga ada burung maleo. Yang ketiga yaitu yang terakhir ada fauna australis. Nah, ini merupakan wilayah yang mencakup Indonesia bagian timur seperti Pulau Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Adanya juga pengaruh dari benua Australia yang dimana pada wilayah ini terdapat banyak sekali hewan berkatung. Contoh dari fauna australis itu yang pertama ada kanguru, ada burung kakatua dan burung nuri, dan yang ketiga ada burung cendrawasih. Nah, tadi kan kita sudah tahu persebaran fauna yang ada di Indonesia. Sekarang saya akan membahas secara spesifik mengenai persebaran fauna, khususnya di bagian barat, yaitu pada Kepulauan Bali. Salah satu jenis fauna yang saya pilih untuk dijelaskan pada materi hari ini, yaitu mengenai burung jalak Bali. Jalak Bali merupakan fauna yang dilindungi karena sempat dinyatakan nyaris punah. Burung khas Pulau Bali ini yang sering disebut sebagai curik putih atau curik Bali, ini banyak diburu karena kecantikan yang dimilikinya. Oleh karena itu, jumlah jalak Bali di alam liar teruslah berkurang. Mengetahui akan hal itu, pemerintah langsung mengambil tindakan dengan menjadikan fauna ini sebagai hewan yang dilindungi. Berikut ada fun fact mengenai burung jalak Bali. Fun fact yang pertama, burung ini memiliki buluh yang berwarna putih dan memiliki suara yang merdu. Yang kedua, burung ini hanya makan 1 kali dalam sehari. Yang ketiga, memiliki telur yang berwarna biru. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, burung ini merupakan maskot bagi Pulau Bali. Burung yang menjadi satwa endemik Pulau Dewata Bali ini memiliki keunikan yang tidak sulit ditemukan pada burung di daerah lainnya. Selain fisik dan suaranya yang menawan, burung ini tentunya memiliki keunikan ketika mencari makan, yaitu ia menggunakan paruhnya untuk menggali tanah gembur di habitatnya. Tujuan dari penggalian tanah tersebut yaitu untuk mencari makan berupa cacing, serangga, dan larva.
Biasanya Jalak Bali mencari jenis makanan seperti ini di lokasi terbuka seperti permukaan tanah, padang rumput, dan semak-semak. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Salah satu kekayaan tersebut adalah keanekaragaman flora dan fauna langka yang hanya dapat kita temui di Indonesia saja. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga kelestarian flora dan fauna yang ada di negara kita.